welcome back to my channel. Salam kenal untuk yang baru mampir di channel YouTube ini. Saya adalah Marcel, founder dari MID Project yang merupakan marketing and brand partner for coaches, trainers, and consultant, dan juga untuk educator. Di video kali ini sebenarnya aku juga pengen menjawab dan juga sharing terkait dengan pertanyaan di Instagram ataupun juga masukan-masukan dari Instagram yang ada di Instagramnya Make It Done Project gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga udah follow Instagramnya MID Project, pasti teman-teman juga akan disapa nih oleh tim MID Project yang menanyakan apa kabar, thank you udah follow, dan juga mungkin teman-teman punya masukan terkait dengan konten-konten yang kami hadirkan di Instagram kami atau di sosial media kami yang lainnya gitu. Nah, ternyata ada beberapa juga yang menanyakan dan mengusulkan untuk membahas materi tentang personal branding. Wah, ini menarik nih gitu kan, karena saya juga punya pengalaman yang unik terkait dengan personal branding. Nah, di video kali ini saya kepengen juga benar-benar sharing dan siapa tahu teman-teman nanti setelah video ini justru menemukan kira-kira personal brandingnya ke arah mana. Dan semoga nanti latihan yang nanti saya sampaikan juga bermanfaat untuk teman-teman. Walaupun mungkin sudah ada yang mendapatkan informasinya atau melihat kontennya di sosial media kami, which is okay. Tapi kali ini aku akan juga menjelaskan secara verbal, jadi teman-teman juga bisa mengikuti step by step kira-kira apa yang bisa kita rumuskan untuk kita membuat personal branding. Dan video ini sebenarnya memang untuk Anda yang memang mungkin baru akan memikirkan personal brandingnya ke arah mana, atau sebenarnya akan sangat pas untuk mereka yang baru kepikiran untuk memulai personal branding. So, let's see apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam sharing kali ini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lihat konten di Instagram kami terkait dengan mindset personal branding, terus ketakutan-ketakutan orang yang mulai personal branding, justru kali ini aku pengen cerita dari sisi aku gitu. Nah, sebenarnya kalau aku ngomongin terkait dengan expert di personal branding kayaknya agak lucu juga gitu. Karena kalau teman-teman lihat di sosial media aku juga bukan orang yang segitu viralnya atau misalnya punya followers yang berjibun, enggak gitu. Jadi kayak aku juga masih baru memulai personal branding ini gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat toh di channel YouTube aku juga ini baru memulai dan segala macam. Tapi kenapa sih aku berani ngobrolin, berani ngomongin terkait dengan personal branding ini gitu? Gak ada hal lain sebenarnya, karena kalau ngomongin personal branding itu sesuatu yang cukup lekat dengan saya di pekerjaan sebelumnya gitu. Karena kalau di pekerjaan sebelumnya saya nggak ngurusin diri saya sendiri gitu, tapi justru ngurusin coach, trainer, consultant yang memang mereka ingin membangun personal branding mereka ingin benar-benar mulai go public ya kan, mulai mereka dikenal sebagai seseorang yang memang expert di bidang tertentu gitu. Nah, saya sendiri sebenarnya adalah orang di balik layar itu, dan kalau teman-teman tahu, saya sangat menyukai dunia balik layar seperti video yang sudah saya pernah sampaikan juga. Jadi, saya benar-benar melihat dunia balik layar itu sebagai satu seni gitu, bagaimana kita bisa memunculkan seseorang, membuat panggung bagi seseorang, tapi sebenarnya orang itu yang terkenal gitu, karena orang yang di balik layar nggak terkenal. Nah, saya akhirnya muncul gitu sebagai salah satu orang di balik layar, yang akhirnya memang saya kepingin untuk sharing lebih banyak bersama coach, trainer, dan consultant, bukan yang itu-itu aja, bukan klien-klien saya aja gitu, tapi justru ke lebih banyak coach, trainer, dan consultant supaya ya gak ada yang lain. Misi saya cuman kepengen untuk menginspirasi negeri ini lebih banyak, mengedukasi banyak orang di negeri ini gitu. Kalau misalnya saya ngelakuin sendirian kan gak bisa gitu. Dan kadang kita punya ilmu yang berbeda-beda, kita punya pendekatan yang berbeda-beda. Mungkin seseorang cocok dengan saya, tapi bisa jadi tidak cocok dengan saya juga gitu. Maka mungkin itu bisa cocok dengan Anda, tapi tidak cocok dengan Anda juga gitu. Jadi kayak sebenarnya ini bentuk kolaborasi bagaimana kita bisa dapat menginspirasi dan mengedukasi terutama di negeri ini gitu. Maka berangkat dari sana, sebenarnya saya mulai memikirkan gimana caranya orang lain gitu ya, atau bagaimana caranya coach, trainer, dan consultant bisa percaya sama saya yang saya nggak pernah ada bener-bener di layar media sosialnya banyak orang gitu atau nggak pernah ada, atau saya nggak pernah ngebuat sesuatu yang memang itu khusus untuk coach, trainer, dan consultant. Maka saya pun akhirnya memberanikan diri untuk memulai
dengan berbagai macam ketakutan yang sebenarnya saya sudah tuangkan juga dalam konten di Instagram. Ketika memulai personal branding ini, saya kepikiran yang pertama adalah, aduh, good enough nggak ya aku untuk menyampaikan hal ini gitu. Good enough nggak ya semua pengalaman yang pernah aku lakuin itu justru aku sharingkan di dalam dia pembelajaran, dalam konten-konten yang aku buat di YouTube atau di sosial media manapun gitu. Good enough nggak ya aku ini untuk dilihat orang lain gitu, karena pasti ada nggak percaya dirinya. Dan karena balik lagi, sekian lama, sekian belas tahun aku hidupnya di backstage, bukan benar-benar di front stage atau bukan benar-benar di panggung gitu. Maka pertanyaan-pertanyaan itu, ketidakpercayaan diri itu muncul justru karena nggak yakin gitu kan, apakah aku benar-benar bisa sharing ke orang lain. Nah, singkat cerita, aku ambil course di salah satu programnya Mind Valley yang dimentorin oleh Gerard Adams. Syukurnya Gerard Adams gak langsung ngomongin technical, personal branding itu A, B, C, D, dan segala macam. Atau personal branding itu harus step by step 1, 2, 3, dan seterusnya, enggak gitu. Ternyata Gerard Adams memulai satu pelajaran personal branding itu justru dari kesalahan-kesalahan yang kita bayangkan, terus habis gitu kita juga punya mindset seperti apa, yang akhirnya pembelajaran itu aku juga tuangkan dalam kontenku gitu. Karena apa? Karena sebenarnya aku punya pengalamannya untuk mendampingi orang lain, tapi ya metode manapun itu kadang tidak berlaku untuk diri sendiri gitu. Kadang kita mau menerapkan ke orang lain itu gampang, tapi ke diri sendiri itu kayaknya susah banget. Maka dari situ akhirnya aku mempelajari di Gerard Adams. Ya sebenarnya banyak ketakutan dari diri kita yang sebenarnya menghambat kita untuk segera melakukan personal branding, dan it works also for me gitu. Jadi iya, itu aku alami benar-benar. Yang dikatakan Gerard Adams itu semuanya juga benar, itu benar-benar aku rasakan juga gitu. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman saat ingin memulai personal brandingnya gitu. Yang pertama sebenarnya aku ngerasa aku takut banget mendengarkan atau mendapatkan opini dari orang lain. Kayak misalnya, Sal, kamu gak bagusnya kayak gitu deh, baiknya kan kayak gini gitu. Terus atau misalnya ngelihat, kamu ini sensitif ya, tapi ini kadang juga kayak, oh iya aku begitu ya gitu kan, jadi kayak kamu gendutan ya gitu, atau kenapa kok kamu begini, kamu kok nggak cocok sih, kamu kok nggak kamera face sih. Jadi opini orang lain itu yang justru menghambat aku. Kayak ya, is it okay buat aku untuk memulai personal branding ini, karena nggak ada yang namanya personal branding kalau kita nggak muncul gitu di permukaan. Nggak ada yang akan namanya personal branding kalau si yang punya personal itu nggak kelihatan di depan publik gitu. Jadi justru personal branding itu sangat lekat dengan diri kita, sangat benar-benar kitanya yang harus tampil. Jadi opini orang itu kadang menghambat aku. Terus yang kedua adalah membandingkan gitu. Kita tahu banyak banget di luar sana itu marketing expert, terus mereka personal branding expert. Yang aku lihat juga personalnya tuh cantik-cantik, ya ampun, terus semua tuh ditata dengan baik dan segala macam. Tapi aku punya styleku sendiri, dan ketika aku membandingkan, apakah aku cukup oke dengan market yang ada di luar sana? Apakah aku cukup baik-baik ketika aku nanti terjun ke market ini? Apakah aku cukup kredibel ketika aku ngomongin marketing dan ngomongin personal branding gitu? Padahal aku lupa bahwa sebenarnya aku punya pengalaman yang nyata, aku punya benar-benar klien yang aku hadapi, benar-benar klien yang aku bantu juga untuk shaping their own personal branding gitu. Jadi buat aku kadang comparison atau perbandingan itu yang seringkali menghambat aku. Lalu yang ketiga adalah mindsetku nih kayaknya yang perlu diganti gitu. Waktu itu ya, gitu. Mindsetku yang perlu diganti, kayak aku berpikir bahwa I'm not good enough loh gitu. Nanti kalau misalnya aku itu terjun di dunia ini, mulai ngonten, mulai buat video di YouTube, ataupun nanti mulai juga di Instagram itu sosial media aku sendiri itu berubah, yang dulunya tuh aku suka nge-share apapun yang pengen aku share, terutama kaitan dengan traveling, life, relationship, terus
abis ini kayaknya semua berubah, terus jadinya konten-konten yang ngomongin marketing dan branding. Is it okay buat teman-teman aku yang udah di sana? Is it okay juga buat orang lain untuk mampir ke Instagramku yang seperti itu? Jadi kayak, apakah aku nggak terlalu narsis nih kalau misalnya justru aku sharing seperti ini? Nah, kadang hal-hal seperti itu, mindset seperti itu, keraguan terhadap diri sendiri yang seringkali itu menghambat memulai personal branding. Di lain cerita, sebenarnya aku juga ngelihat satu video YouTube yang juga menginspirasi aku, namanya Dear Aya, yang mana sebenarnya dia juga bilang, aku start konten itu juga nggak kepikiran mau dilihat orang lain atau komentar dari orang lain, yang penting aku start dulu karena misinya adalah pengen berbagi. Langsung aku dapat klik gitu ya, dapat iya ya, kenapa aku jadi lupa tujuan utamaku ketika aku memikirkan ketakutan-ketakutanku gitu. Ketika aku mau mulai personal branding, aku lebih khawatir dibandingin, aku kok ngerasa nggak cocok, kok ngerasa lebih banyak yang expert, atau bahkan tadi takut dikira narsis gitu. Tapi padahal aku punya tujuan yang seharusnya lebih besar, yaitu adalah aku pengen menginspirasi lebih banyak orang. Aku cuma pengen sharing ke teman-teman pengalaman-pengalaman aku gitu. Dan mungkin ada orang yang justru mereka baru memulai, terus kalau kita lihat mungkin banyak sekali di Indonesia tuh marketing sama personal branding expert tuh udah di level ini gitu ya, dan aku tuh masih di level ini gitu. Nah, ketika seseorang ini mendengarkan level ini kayaknya jauh banget gitu, nggak mulai-mulai. Tapi mungkin justru ketika dengerin aku yang cuma di level ini gitu, oh ya ini jadi masuk akal dan kita bisa mulai bareng-bareng dan kita bisa bertumbuh bareng-bareng gitu. Nah, mindset ini yang akhirnya aku pakai, mindset ini yang juga akhirnya aku tanamkan ke aku sendiri gitu, sehingga aku berani, sehingga aku mulai berpikir, iya deh, aku mulai start untuk membuat personal branding aku sendiri sebagai marketing and brand partner buat para educators. Di video Gerard Adams yang sama, sebenarnya dia juga menjelaskan terkait dengan mindset yang seharusnya kita miliki. Yang aku singkat itu, mungkin dia nggak sadar ya ngomong itu, tapi ketika aku tulis, aku catat benar-benar pelajaran itu, loh ini jadi seru ini, karena singkatannya adalah WAW, wow gitu. Wow mindset. Jadi kayak, oh this is brilliant gitu, buat menyingkat itu menjadi sesuatu mindset yang sebenarnya harus kita miliki ketika kita mulai personal branding. Nah, yang pertama adalah W yang pertama adalah willing gitu. Nah, willing itu kaitannya apakah kita benar-benar ingin melakukan personal branding. Karena balik lagi, apakah perlu atau tidak? Ya, tergantung profesi Anda gitu. Kalau misalnya Anda adalah seorang staf di kantor dan yang tidak ingin tampil atau sebenarnya menikmati kehidupan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, which is mungkin personal branding bukan satu pilihan yang utama untuk Anda. Bisa jadi Anda sharing di sosial media Anda dan segala macam tanpa Anda perlu melakukan personal branding. Dan this is totally okay. Tapi ada profil yang sama, seorang staff yang memang dia sangat mencintai rutinitasnya dan mereka hidup aja sehari-hari kayak biasa. Tapi dia ingin benar-benar menceritakan kisah staffnya itu menjadi seorang staf kantoran yang setiap hari berangkatnya pagi banget, pulangnya malam banget, kadang ada lembur dan segala macam, dan melabel dirinya sebagai good staff atau misalnya good follower buat leadernya, and it's totally okay gitu. Jadi personal branding itu tergantung kamu mau atau enggak. Kalau kamu mau, kamu willing lakuin itu, ya just do it gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu bukan prioritas kamu, bukan prioritasnya teman-teman juga, ya nggak dilakuin pun nggak masalah gitu. Nah, itu mindset yang pertama adalah willing. Apakah kamu mau atau enggak gitu. Nah, yang kedua adalah able. Able kita ngomongin kamu mampu atau bisa atau enggak gitu. Karena kalau kita ngomongin able, banyak skill set ya. Jadi skill setnya itu kalau ngomongin personal branding, memulai personal branding sendiri, mungkin kalau dirinci itu akan ada banyak gitu. Kayak misalnya, personal branding kita mesti tampil di luar seperti apa, kita tampil di media sosial seperti apa, kita harus punya looks yang seperti apa. Jadi akhirnya banyak skill yang harus kita kuasai gitu dalam suatu waktu hanya untuk urusan personal branding gitu.
Tetapi saya tahu bahwa untuk mengurus semuanya itu ya itu skill yang berbeda gitu. Mungkin dari kita yang bisa bicara, mungkin dari kita yang bisa menyampaikan satu materi dengan baik atau melakukan coaching gitu. Ada misalnya skill, video, take video bisa sendiri deh gitu kan, pakai video selfie dan segala macam, Anda bisa lakuin sendiri. Tapi udah editing video, udah mumet gitu ya kepalanya, udah pusing kepalanya. Jadi itu skill yang berbeda. Nah, able, kita ngomongin mampu. Nah, mampu itu adalah terkait skill Anda yang Anda miliki gitu. Dan juga able itu terkait apakah Anda benar-benar bisa melakukan itu, punya waktunya, benar-benar punya skillnya. Ketika misalnya saya ngomongin marketing dan branding, saya punya pengalaman yang mungkin yang bisa saya sharingkan. So, this is able gitu. Dan able ini nggak terkait dengan skill set yang Anda nggak punya gitu. Karena ketika Anda pusing ngedit video, Anda bisa berikan itu kepada seseorang yang mungkin lebih oke. Misalnya Anda nggak hire tim, Anda belum punya tim, Anda bisa juga hire freelancer yang juga bisa ngeditin video untuk Anda gitu. Jadi able, Anda mampu atau enggak gitu. Mampu enggak untuk benar-benar bisa berkomunikasi, bisa request, atau bisa cari freelancer itu, atau bisa tanya ke siapa yang kira-kira punya resources untuk freelancer tersebut dan segala macam. Jadi able kita ngomongin mampu. Kita bisa nggak sih sharingnya, bisa nggak sih punya skillnya tadi. Kalau skillnya nggak punya pun kita bisa kasih ke orang lain yang juga mampu melakukan itu untuk kita gitu. Nah, itu adalah mindset yang kedua, yaitu able. Mindset yang ketiga adalah worthy gitu. Nah, ini yang buat aku kayak gitu ya, kayak ini yang kayak buat aku langsung dek gitu, kayak wah ini keren sih gitu. Yaitu ngomongin terkait dengan worthy. Sekali lagi, kalau tadi aku cerita, ketakutanku itu adalah, is it okay nggak sih aku cerita ini? Karena banyak banget marketing and personal brand expert di Indonesia yang ngomongin hal-hal yang udah keren, kayak, wah kamu luar biasa sih gitu. Nah, tapi aku tuh masih baru di titik ini nih, yang punya pengalaman 13 tahun untuk ngedampingi khusus untuk educator gitu. Apa aku cukup worthy untuk menceritakan pengalaman-pengalamanku ini. Nah, Gareth Adams mengatakan bahwa semua story, semua cerita kita itu worthy untuk diceritakan. Karena nanti justru melewat audiens kita, mereka sendiri yang memilih gitu. Apakah mereka mau mendengarkan kita atau enggak gitu. Maka mindset worthy ini jadi penting banget buat kita untuk memulai satu personal brand. Jadi kita punya sudut pandang bahwa sebenarnya kita ini oke loh untuk menyampaikan cerita, dan cerita kita ini layak loh buat didengerin orang lain. Cerita ini bisa jadi relevan loh buat orang lain. Yang perlu kita lakuin cuman ya just share it gitu, cuman ya lakuin aja gitu, just do it. Nah, maka 3 mindset ini, willing, able, dan worthy, ini menjadi salah satu pijakan, salah satu pondasi yang benar-benar aku pegang saat ini. Terus pertanyaannya, kita mulai dari mana untuk ngelakuin personal branding ini? Aku udah kasih latihannya secara simple di konten Instagram, tapi kali ini aku akan bahas secara singkat, dan teman-teman kalau misalnya butuh diskusi, langsung aja hubungi tim MID Project di Instagram kami, di DM kami, atau melalui media sosial kami yang lain. Itu ada 2 hal penting untuk memulai personal branding ini. Yang pertama adalah yang udah aku share di Instagram adalah bagaimana latihan untuk menentukan personal branding kita itu seperti apa. Caranya adalah dengan simple, saya tuh selalu bawa jurnal kemana-mana teman-teman. Jadi saya selalu punya jurnal seperti ini. Lalu kita tinggal tulis di jurnal kita, simple aja ya, 2 kata. Aku adalah ... ya. Lalu buat poin 1-15 ke bawah, lalu tulis di situ, aku adalah ... Dan surprisingly, kenapa 15? Karena biasanya 5 pertama itu agak ngaco ya. Karena saya benar-benar experience sendiri terkait dengan exercise itu. Dan exercise yang sama aku juga kasih ke klien-klien aku. Aku nulis di 5 poin pertama, ya aku ngerasain dong gimana rasanya jadi klien. Nah, ketika aku tulis, aku adalah nomor 1, aku tulis Marcel gitu. Jadi aku adalah poin pertama Marcel. Poin kedua, aku adalah anak dari bapak ibu aku gitu. Yang ketiga adalah aku adalah istri dari suami aku. Yang keempat adalah aku adalah kakak dari adik-adikku. Dan jadi 5 poin pertama ini
bukan ya bisa dibilang ngaco, tapi 5 poin pertama ini adalah hal real yang terjadi yang memang adanya aku begitu gitu. Tapi poin 6 sampai 15 baru aku berpikir kayak apa ya aku tulis lagi ya gitu. Nah barulah aku tulis aku adalah orang yang suka berbagi, aku adalah orang yang ingin menginspirasi, aku adalah orang yang baik hati misalnya dan seterusnya. Atau misalnya kalau aku contohin juga di konten Instagram, aku adalah orang yang rajin menabung, which is totally okay karena itu adalah core, itu adalah inti dari Anda mengenali sebenarnya apa kesukaan Anda, apa yang Anda inginkan. Coba di list 1 sampai 15 ke bawah, aku adalah titik-titik-titik gitu. Nah, setelah itu Anda bisa memilih 3 sampai 5 poin yang sesuai dengan Anda. Nah, kalau dalam contoh aku kasih misalnya si Yoga ini dia memilih bahwa aku adalah orang yang melek finansial, dia orang yang suka jiwa muda, dan dia kepengen ngajar anak muda gitu. Maka aku buat kalimatnya seperti ini. Jadi setelah memilih 3-5 poin, Anda bisa membuat satu kalimat panjang yang mencerminkan hal itu. Nah misalnya seperti contoh, aku buat si Yoga di orang yang sama. Jadi Yoga, aku adalah Yoga, sosok yang berjiwa muda dan ingin mengajar serta membantu anak muda agar lebih melek finansial. Nah, ini nih statement yang penting yang sebenarnya bisa jadi satu cikal bakal personal branding Anda. Ini adalah satu statement fundamental yang justru dari diri Anda sendiri Anda nggak buat-buat, yang sebenarnya ini menjadi salah satu pondasi ketika Anda memulai personal brand Anda. Ya, jadi contohnya si Yoga ini, Yoga dia melek finansial, dia kepengen sharing, dan berapa banyak sih financial consultant? Banyak banget gitu. Tapi yang mau benar-benar punya passion untuk anak muda, mungkin justru itu market Anda ada di sana. Dan dari satu kalimat itu, Anda sekarang challenge-nya adalah membuat satu kalimat pendek yang menjadi satu title, jadi satu personal brand untuk Anda. Contohnya si Yoga ini dia memilih menjadi Yoga Financial Coach for Younger Generation. Enak banget kan? Jadi dia udah punya spesifik, dia khusus financial coach untuk younger generation. Walaupun punya PR tertentu, yaitu mendefinisikan younger generation yaitu siapa, usia berapa, dan segala macam, sehingga dia secara spesifik bisa benar-benar memberikan konten itu. Karena ketika Anda memberikan, misalnya sama-sama kayak Yoga, si ngomongin finansial ini, dia memberikan pemahaman keuangan untuk younger generation dan untuk ibu rumah tangga pasti berbeda. Dan misalnya ada seseorang yang juga sama seperti Yoga, melek finansial, pengen jadi financial coach, tapi Anda khusus ibu rumah tangga, bisa nggak? Bisa. Dan itu Anda artinya menciptakan blue ocean market untuk Anda sendiri. Ketika Anda sudah selesai latihan ini, dan ketika Anda sudah memiliki satu kalimat presisi, kayak tadi ya, Yoga Financial Coach for Younger Generation, atau misalkan saya selalu cerita di awal, saya ini Marcel, Marketing and Brand Partner for Educators, maka ini benar-benar men-shaping personal brand Anda. Jadi seperti apa akan Anda sharing, konten seperti apa yang Anda bagikan, market seperti apa yang Anda temui. Nah, ini akan semuanya bergerak ke arah sana gitu. Nah, maka ketika Anda mendefinisikan personal brand ini menjadi satu hal yang penting yang bisa Anda mulai dari saat ini. Kenapa latihan ini penting? Karena saya juga pengen menggarisbawahi bahwa sebenarnya personal brand dan pencitraan itu adalah dua hal yang berbeda. Saya lihat juga salah satu podcast yang dibawakan oleh foundernya Haloka. Saya terinspirasi sekali dari foundernya Haloka ini. Dia bilang bahwa personal brand dan pencitraan itu adalah dua hal yang berbeda, dan bedanya hanya di satu kata saja gitu. Ya, sekali lagi, personal brand dan pencitraan itu berbeda hanya di satu kata aja. Kalau personal brand itu kita mengelola persepsi gitu. Tapi kalau pencitraan itu kita ngomongin terkait dengan memanipulasi persepsi. So kalau kita ngomongin manipulasi persepsi, artinya dari hal yang nggak ada menjadi ada. Tapi kalau kita ngomongin mengelola persepsi, kita bicara tentang hal yang sudah ada di diri kita, dan kita kelola itu untuk kita sampaikan keluar ya. Bagus banget kan penjelasannya foundernya Haloka ini gitu, ngomongin terkait dengan berbedanya personal brand dan pencitraan, bahwa sebenarnya di personal brand ini kita mengelola persepsi bahwa sebenarnya itu sudah ada dalam diri Anda, otentiknya Anda yang itu dikelola untuk
di go publikkan gitu ya. Tapi kalau pencitraan itu nggak ada diri Anda. Dan ini artinya memanipulasi persepsi orang. Kayaknya kok dia bisa begitu ya, begitu kan? Tapi sebenarnya dia nggak bisa loh, kan aneh. Nah, apalagi profesi Anda sebagai edukator, sebagai coach, trainer, dan konsultan, ini menjadi hal yang sangat penting karena saya sering menjumpai gitu, ada beberapa coach, trainer, dan konsultan, wah misalnya nih, dia ngomongin health gitu, dia harusnya makan seperti ini ya, tapi dianya jajan di tempat lain gitu, atau misalnya dia justru pola hidupnya nggak sehat, atau tiba-tiba kadang kita bertanya-tanya, dia kok wellness coach tapi kok tiba-tiba dia ini ya kena stroke gitu, serangan stroke. Ya, makanya apakah kita juga akhirnya mempertanyakan kredibilitasnya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi hal-hal seperti ini, mengelola persepsi dan manipulasi persepsi, Anda harus hati-hati. Saya lebih suka itu mengelola persepsi, artinya adalah apa yang sudah Anda miliki, otentiknya Anda, itulah yang dikelola untuk menjadi personal brand yang Anda tampilkan di muka umum, di publik. Nah, maka latihan tadi aku adalah titik-titik 1 sampai 15 poin sampai Anda merumuskan satu kalimat itu menjadi satu hal yang penting dan satu hal yang bisa membantu Anda untuk benar-benar punya satu personal brand. Nah, yang kedua, sebenarnya tugas Anda mudah aja. Ketika Anda sudah menemukan tadi satu kalimat yang itu personal brand Anda, simple. Masukin di bio sosial media Anda manapun. Masukkan di Instagram Anda, masukkan di LinkedIn Anda, atau Anda bisa masukin di Twitter atau X Anda, macam-macam ya. Anda bisa masukkan itu di media sosial Anda. Nah, caranya gimana? Sebenarnya e-booknya sudah ada dan bisa Anda juga klik di link yang sudah saya sertakan di link ID. Nah, jadi Anda bisa juga masuk ke sana dan benar-benar bisa mengkonsumsi bukunya. Atau e-booknya bisa Anda konsumsi dengan nge-follow Instagramnya Make It Project, so Anda akan mendapatkan e-book itu for free dari tim MID Project. Itu kira-kira ngomongin terkait personal branding, aku rangkum secara cepat. Kita tadi ngomongin terkait dengan ketakutan untuk memulai personal branding, kita sama. Saya juga baru mulai, ayo kita mulai bareng-bareng, bahwa mungkin ketakutan kita adalah opini dari orang lain, perbandingan dari orang lain, atau justru keraguan yang muncul dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai wow mindset ya, wow mindset ini kita ngomongin apakah kita willing, mau, able, mampu, worthy, layak ya. Wow mindset. Yang ketiga tadi saya juga udah sampaikan terkait dengan bedanya personal branding dan pencitraan. Yang keempat kita bicara tentang latihan merumuskan personal brand yang cocok untuk kita. Dan yang kelima adalah memasukkan personal brand yang sudah Anda buat itu ke dalam media sosial Anda. Nah, semoga sharing hari ini, sharing di video kali ini berguna dan bisa Anda terapkan step by step. Anda bisa lakukan, Anda bisa praktekkan sendiri. Tapi kalau misalnya Anda mulai bingung gimana caranya dan segala macam, jangan khawatir. Kami selalu ada buat Anda. Anda bisa hubungi kami via DM Instagram, atau Anda bisa komen di bawah ini, atau Anda bisa juga jangkau WhatsApp kami melalui link yang sudah tertera. So, thank you for watching this video. Kalau Anda ngerasa video ini bermanfaat, video ini juga bisa Anda bagikan untuk teman-teman Anda, just do it gitu, karena berbagi adalah salah satu hal yang indah buat saya. Dan jangan lupa subscribe untuk support terus channel YouTube ini. Dan see you on next video. Thank you for watching and bye-bye.